Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niko Wahyu Pratama Putra, mahasiswa dari PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri, program studi Diploma 3 Akuntansi kelas 3A dengan nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan atau tutorial bagaimana cara menerapkan fitur dari sorting dan juga indexing menggunakan software dari ACL. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan membagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, gambaran umum mengenai software ACL. Yang kedua, apa itu sorting dan juga indexing. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan sorting dan indexing dalam melakukan pengelolaan data. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu gambaran umum dari ACL. Beberapa sumber mengatakan bahwasanya ACL merujuk kepada Audit Common Language yang merupakan software yang termasuk dalam kategori Generalized Audit Software yang didesain untuk melakukan analisa, membantu pengumpulan data, dan juga penyiapan serta menghasilkan laporan audit. ACL sendiri dibangun atau didirikan oleh Profesor Hart J. Weil dari Kanada mulai dari tahun 1970-an dan terus berkembang dan digunakan hingga sekarang. ACL sendiri banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan auditing, di mana dengan adanya ACL, kegiatan auditing telah terkomputerisasi dan memberikan waktu yang lebih singkat dalam prosesnya. Memasuki pokok bahasan yang kedua, kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu fitur dalam software ACL terkhusus untuk sorting dan juga indexing. Menurut modul yang telah saya baca, dapat disimpulkan bahwasanya sorting dan juga indexing termasuk ke dalam suatu fitur yang berfungsi untuk melakukan pembantuan dalam pengelolaan data audit, di mana kegunaan utama dari fitur ini adalah untuk melakukan sortir terhadap data acuan, di mana data ini akan diurutkan dengan urutan tertentu dan berdasarkan field tertentu. Urutan yang dimaksud ini dapat berupa ascending ataupun descending, yang mana artinya urutan ini dapat disusun dari paling kecil ke terbesar atau vice versa, sebaliknya. Nah, tetapi dengan adanya fungsi yang sama dari kedua fitur ini, tidak memungkiri ada perbedaan di antara keduanya. Salah satu perbedaannya adalah hasil yang diberikan dari kedua fitur ini, di mana sorting akan menghasilkan sebuah data file baru yang membuat data file baru sehingga adanya penambahan data file daripada data acuan kemarin. Tetapi untuk indexing tidak menghasilkan data file yang baru, sehingga hasilnya berupa indeks saja yang dapat diterapkan pada data acuan data file tersebut tanpa menambah data file baru. Dengan kelebihan, indeks ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan tergantung dengan kebutuhan dari pihak yang menggunakan. Walaupun begitu, untuk melaksanakan sortir data atau pengurutan data, perlu tipe atau kategori dari suatu data itu berupa numerik atau angka, sehingga apabila data itu tidak bertipe numerik atau angka, maka akan ada kesulitan dalam melakukan filter data. Memasuki pokok bahasan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana implementasi dari fitur sorting dan juga indexing dapat diterapkan. Yang pertama, kita memerlukan sebuah project di mana data file akan ditempatkan dan juga fitur dapat dilaksanakan. Di sini saya sudah membuat project dengan nama ACL Tutorial Metafor, sehingga saya bisa langsung membuka project tersebut. Di dalamnya ada 2 folder dengan nama folder UAS Niko Wahyu Pratama Putra yang akan kita jadikan sebagai peletakan data file. Di sini saya sudah meletakkan data file dengan nama Trans April Travel yang berisi field, card number, amount, transaction date, codes, customer number, dan juga description. Di mana field amount adalah salah satu-satunya field yang memiliki data bertipe numerik atau angka, sehingga data acuan utama kita adalah field amount. Yang pertama, kita akan melakukan sorting atau sortir data
yang akan dibagi menjadi dua cara. Yang cara pertama adalah cara biasa menggunakan menu data, dan cara yang kedua adalah menggunakan quick sort. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu menggunakan menu data. Dengan klik data, lalu sort record, dan pada bagian sort on kita bisa memilih amount dengan cara klik 2 kali, dan pada indikator ini kita bisa pilih ascending atau descending dengan indikator yang berupa segitiga tepat seperti ini, artinya adalah ascending. Kita bisa klik OK. Lalu pada bagian to kita bisa ketikkan sorted trans, lalu kita klik OK. Di sini hasilnya akan ada data file baru dengan nama sorted trans, yang mana isinya tetap sama tetapi urutan datanya telah berbeda, di mana amount yang seharusnya acak dapat urut dari paling terkecil hingga paling terbesar. Selanjutnya, untuk melaksanakan quick sort ini lebih mudah dengan cara klik data file trans April travel, lalu blok bagian field amount, lalu klik kanan kursor dan juga pilih quick sort. Di sini saya akan pilih quick sort descending, di mana hasilnya tidak akan membuahkan data file yang baru, tetapi tatanan dari trans April travel sudah berubah menjadi amount yang paling banyak di atas dan yang paling sedikit adalah di bawah. Berikut adalah sorting. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana indexing dapat dilakukan. Di sini pada data file yang sama trans April travel, kita bisa unblock field amount. Lalu klik data, pilih create index. Sama seperti sorting, index hanya bisa digunakan pada data bertipe numerik sehingga hanya bisa memilih amount. Di sini kita akan memilih ascending dikarenakan kita tadi sudah melakukan quick sort descending, sehingga untuk bisa mengembalikan formatnya ke sebelumnya atau mungkin bikin format baru, kita bisa pilih ascending agar bisa membandingkan. Selanjutnya klik OK, lalu pada dialog to kita bisa ketikkan index ascending trans, lalu klik OK. Nah, tatanan akan berubah secara ascending dari yang paling kecil amount-nya hingga yang paling besar amount-nya berdasarkan indeks yang telah kita buat pada drop down indeks di pojok kanan atas. Sekian adalah presentasi dan juga pemaparan video tutorial untuk penggunaan fitur sorting dan juga indexing menggunakan software ACL. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan juga bermanfaat. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.